Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertama, kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh Presiden Jokowi JK. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2014 sampai 2019, berbagai kebijakan strategis diterapkan dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Berikut adalah beberapa kebijakan utama. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi JK untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek besar yang dikerjakan yaitu Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat, Pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar Newport, dan Pelabuhan Patimban guna meningkatkan efisiensi perdagangan maritim, proyek MRT, LRT, dan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar, pembangunan bandara baru dan revitalisasi bandara lama seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat. Kebijakan ekonomi dan investasi. Untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan penting yaitu paket kebijakan ekonomi atau 16 paket regulasi untuk mengurangi birokrasi dalam dunia usaha, tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengajak wajib pajak mendeklarasikan hartanya, reformasi BUMN dengan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan peran BUMN dalam proyek nasional. Program kesejahteraan sosial. Pemerintah memperluas program bantuan sosial agar lebih banyak masyarakat miskin yang mendapatkan manfaat, seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk membantu biaya pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, Kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, Program Keluarga Harapan atau PKH sebagai bantuan tunai bersyarat bagi keluarga prasejahtera. Kebijakan energi dan subsidi. Pemerintah melakukan perubahan besar dalam kebijakan energi, terutama dalam pengelolaan subsidi BBM, penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif, mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau biasa yang disebut PLTS dan PLTA. Poros maritim dunia. Jokowi JK memperkenalkan visi poros maritim dunia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan maritim dunia. Kebijakan ini diwujudkan dengan pembangunan tol laut untuk meningkatkan distribusi barang antar wilayah, modernisasi industri perikanan dengan pemberantasan illegal fishing, penguatan pertahanan laut dengan meningkatkan kapasitas TNI Angkatan Laut, dan pembangunan pangkalan militer di wilayah strategis. Adapun poin yang kedua, yakni dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi JK membawa berbagai dampak bagi masyarakat Indonesia, baik pada dampak positif maupun negatifnya. Mari kita ulas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, peningkatan akses dan mobilitas. Infrastruktur baru membuat perjalanan lebih lancar dan nyaman. Distribusi barang menjadi lebih lancar sehingga menekan biaya logistik. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat meningkat. KIP dan KIS membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. PKH membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, bertambahnya lapangan kerja. Proyek infrastruktur menciptakan banyak lapangan pekerjaan di sektor konstruksi, transportasi, dan logistik. Investasi yang meningkat juga membuka lebih banyak peluang kerja. Adapun dampak negatifnya, yakni beban biaya hidup meningkat. Pencabutan subsidi BBM membuat harga bahan bakar naik, yang berpengaruh pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, ketimpangan ekonomi masih terjadi. Infrastruktur lebih banyak dibangun di Pulau Jawa,
sementara daerah terpencil masih mengalami kesenjangan pembangunan. Yang ketiga, utang negara bertambah. Banyak proyek infrastruktur dibiayai dari utang luar negeri sehingga meningkatkan beban fiskal negara. 3. Menurut pendapat kelompok kami, dampak kebijakan tersebut bagi negara-negara lain, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi juga memiliki dampak di tingkat global, baik dalam hal hubungan diplomatik, ekonomi maupun perdagangan. A. Dampak positif. 1. Meningkatnya investasi asing. Deregulasi ekonomi menarik banyak investor dari Cina, Jepang, dan Eropa. 2. Kerjasama infrastruktur dengan negara lain. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bekerja sama dengan Cina. Investasi pelabuhan dilakukan dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. 3. Meningkatnya perdagangan dan pariwisata. Promosi poros maritim dunia menarik perhatian negara-negara lain untuk bekerja sama dalam sektor perdagangan laut. B. Dampak negatif. 1. Ketergantungan pada utang luar negeri. Banyak proyek strategis dibiayai dengan pinjaman dari Cina dan lembaga keuangan internasional. 2. Ketegangan dengan negara lain dalam isu maritim. Kebijakan maritim Jokowi memicu ketegangan dengan Cina terkait Laut Natuna Utara. Perselisihan dengan negara-negara lain terkait batas perairan Indonesia. 4. Pendapat kelompok kami mengenai kebijakan yang dibahas setelah membahas berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Jika beserta dampaknya, kelompok kami memiliki beberapa pandangan sebagai berikut. A. Kebijakan infrastruktur sangat bermanfaat. Kami setuju bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kami juga berpendapat bahwa pembangunan harus lebih merata ke daerah-daerah terpencil agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya. B. Program sosial perlu ditingkatkan. Program bantuan sosial seperti KIP, KIS, dan PKH sangat membantu masyarakat miskin. Namun, kami berpendapat bahwa pengawasan harus lebih ketat agar bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. C. Pengelolaan utang perlu lebih bijak. Kami memahami bahwa penggunaan infrastruktur membutuhkan dana besar, tetapi pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri agar tidak membebani ekonomi Indonesia di masa depan. D. Kebijakan maritim harus konsisten. Kami mendukung visi poros maritim dunia dan kebijakan pemberantasan illegal fishing. Namun, kami juga berpendapat bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia agar tidak mudah diintervensi oleh negara lain. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintahan Jokowi JK dari 2014 sampai 2019 menerapkan berbagai kebijakan strategis di bidang infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan sosial, energi, dan maritim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, MRT, dan pelabuhan berhasil meningkatkan konektivitas, sementara program sosial seperti KIP, KIS, dan PKH membantu masyarakat kurang mampu. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif seperti meningkatnya biaya hidup akibat pencabutan subsidi BBM, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta bertambahnya utang negara. Selain itu, kebijakan maritim memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan beberapa negara terkait batas wilayah laut. Secara keseluruhan, kebijakan Jokowi JK membawa banyak manfaat bagi Indonesia, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan di masa depan. Sekian, terima kasih.